Sungguh langkah cerdik Jokowi dan mungkin ini yang tidak bisa dibaca lawan. Dengan mengangkat Sandiaga Uno untuk bergabung dalam kabinet menyusul Prabowo Subianto yang telah masuk sebelumnya. Mungkin baru pertama kali di dunia lawan politik dalam perebutan kekuasaan calon presiden dan wakilnya masuk dalam satu gerbong pemerintahan yang menang dan terpilih oleh rakyat. Selamat datang dan jumpa lagi dengan Spider KW Channel TV yang selalu hadir dengan opini, edukasi tanpa ilmu sundul langit yang penting berisi. Agar selalu dapat yang terbaik dalam menyajikan sebuah topik di video-video kami, masukan, komentar Anda pastinya dibutuhkan dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru nantinya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang menutup akhir tahun 2020, pemerintahan Jokowi telah berhasil menggulung oposisi dan klimaksnya mengikis habis pergerakan Rizik Syihab yang mungkin sebagai bagian dari proksi dari kekuatan tertentu baik dari lokal atau global yang mempunyai tujuan menguasai sumber daya alam dan pasar Indonesia dengan cara memecah belah bangsa dan mendiskreditkan kekuasaan. Agar lebih memantapkan stabilitas politik ke depan, maka Jokowi memutuskan langkah yang cukup strategis dengan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Sungguh langkah cerdik Jokowi dan mungkin ini yang tidak bisa dibaca lawan. Dengan mengangkat Sandiaga Uno untuk bergabung dalam kabinet menyusul Prabowo Subianto yang telah masuk sebelumnya. Mungkin baru pertama kali di dunia lawan politik dalam perebutan kekuasaan calon presiden dan wakilnya masuk dalam satu gerbong pemerintahan yang menang dan terpilih oleh rakyat. Di sini Jokowi ingin menunjukkan bahwa politik bukan hanya berpikir tentang kekuasaan, tetapi bekerja dan membawa amanah rakyat untuk kepentingan bangsa yang lebih luas, termasuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan memberikan pendidikan politik agar siapapun calon presiden nantinya berpikir untuk membawa Indonesia maju dan mensejahterakan masyarakatnya. Untuk itu Jokowi walaupun terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya, memberikan lawan politik yang bersikap kritis untuk bergabung dalam kabinetnya dalam membangun bangsa. Sekali lagi, Jokowi menunjukkan sikap kenegarawanan yang terpuji dan semoga arah politik Indonesia ke depan dapat diperbarui dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa yang beradab dan menjadikan Indonesia yang adil, makmur, serta sejahtera. Bukan hanya itu saja, agar politik identitas dan agama yang beberapa waktu lalu seolah liar dan memunculkan paham intoleran dan radikal baik untuk sesama muslim atau agama lain yang sempat membelah bangsa diharapkan bisa kembali lagi dengan suasana sejuk dan damai sekaligus tegas untuk menghentikan politisasi agama. Maka Jokowi mengangkat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dari organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Semoga terpilihnya Gus Yakut dapat menertibkan para ulama dalam berdakwah untuk meninggalkan paham intoleran, radikalisme, dan perlawanan kepada pemerintah untuk memaksakan kehendak ideologisnya. Keputusan Jokowi mengunci kaum oposisi di luar pemerintahan yang ada saat ini karena bisa dipastikan bahwa calon presiden tahun 2024 yang paling seru hanya ada dua, yaitu koalisi dari Partai Gerindra dan koalisi dari
Partai PDIP, dan bagi siapapun pemenangnya kelak, tidak ada masalah baik dari segi ideologis dan visi membangun Indonesia. Karena Jokowi telah memberi landasan yang kokoh untuk membangun Indonesia dalam jangka yang panjang, baik dari pemerataan infrastruktur, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, pemberantasan mafia ekonomi, dan penindakan korupsi. Mungkin hanya satu yang tidak bisa dicontoh oleh pemimpin atau presiden berikutnya dari Jokowi, yaitu tidak memiliki konflik of interest baik sebagai pribadi atau keluarganya dalam bisnis atau pemimpin partai yang berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintah. Sekian opini dari Spider KW Channel TV. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.